Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 7, yang diasuh oleh Bapak Sumarno. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 02, keberagaman lingkungan sekitar, dengan pokok bahasan berkenalan dengan lingkungan sekitar, dan subpokok bahasan berkenalan dengan alam. Pertanyaan panduan. 1. Bagaimana asal-usul dan terbentuknya pola kehidupan manusia dan interaksinya dengan alam? 2. Bagaimana bentuk mengelola alam dengan baik? 3. Bagaimana manusia dapat terus mengelola alam tanpa meninggalkan sesuatu yang merugikan? Perhatikan video berikut. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Bagaimana pendapatmu tentang video yang telah kamu lihat tadi? Apakah ada pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar? Alam merupakan sumber dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Alam menyediakan kebutuhan manusia seperti barang-barang tambang, diantaranya logam, minyak, dan barang tambang lainnya sebagai bahan dasar untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Hal tersebut merupakan dampak positif sebagai hubungan antara manusia dan alam yang baik. Tetapi, interaksi antara kalian sebagai manusia dan lingkungan juga dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencemaran lingkungan sebagai dampak negatif. Sebagai contoh, manusia mempunyai tingkah laku dan mempunyai aktivitas ekonomi yang menghasilkan emisi gas pencemaran yang terjadi di bumi. Contoh pencemaran sebagai akibat interaksi manusia dengan alam yang bersifat merusak. 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara dapat terjadi karena emisi gas yang dihasilkan selama proses pembakaran. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida, CO2. Akumulasi emisi gas mengakibatkan pancaran panas matahari terperangkap di lapisan udara bumi, sehingga terjadi kenaikan suhu di permukaan bumi. Gambar 2.4 Pencemaran udara karena asap pabrik dan kendaraan bermotor. Contoh pencemaran sebagai akibat interaksi manusia dengan alam yang bersifat merusak. 2. Pencemaran air. Tingginya konsentrasi zat-zat berbahaya yang terkandung dalam zat air mengakibatkan pencemaran air. Konsentrasi zat-zat tersebut telah berlangsung lama sehingga menimbulkan dampak tertentu. Pencemaran air dapat terjadi karena penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dan limbah industri yang dibuang sembarangan. Gambar 2.5 Pencemaran air. Contoh pencemaran sebagai akibat interaksi manusia dengan alam yang bersifat merusak. 3. Pencemaran tanah.
Disebabkan karena tanah kehilangan komponen penting sebagai daya dukungnya. Penggunaan pestisida yang berlebih dan pembuangan limbah industri ke tanah merupakan contoh pencemaran tanah dengan pestisida. Gambar 2.6 Pencemaran tanah. Lembar aktivitas siswa. Kelompok 1. Bagaimana pencemaran udara di sekitar kalian? Bagaimana solusi yang dapat kalian tawarkan untuk menangani polusi udara yang terjadi? Kelompok 2. Bagaimana pencemaran air di sekitar kalian? Bagaimana solusi yang dapat kalian tawarkan untuk menangani pencemaran air yang terjadi? Kelompok 3. Bagaimana pencemaran tanah di sekitar kalian? Bagaimana solusi yang dapat kalian tawarkan untuk menangani pencemaran tanah yang terjadi? Kelompok 4. Amatilah perilaku masyarakat terhadap lingkungan sekitar di sekeliling kalian. Coba kalian deskripsikan temuan dari perilaku dan masalah yang kalian temukan beserta dampaknya. Setelah itu, berilah solusi untuk menangani masalah tersebut. Untuk bisa sukses, kamu harus memiliki kemauan sukses yang lebih besar daripada ketakutan untuk gagal. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, Blogspot.com